Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa para sahabat Tiga Ranah Pancasila menonton podcast ini. Luar biasa, kesempatan kali ini kita sudah punya dua narasumber luar biasa yang sebenarnya agak kualat nih kalau saya memperkenalkan, tetapi nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Ada Andovi di sini, ada Kang Yudi Latif di sini. Tapi sebelum itu saya kira saya secara umum akan memberikan pengantar sangat general tentang bagaimana aliansi kebangsaan itu punya concern besar pada bagaimana kita membangun peradaban bangsa dan negara kita berdasarkan Pancasila. Ada tiga ranah yang kita sudah kenal semua. Saya kira ada ranah tata nilai yang itu lebih banyak bicara soal karakter dan mentalitas bangsa Indonesia, yang itu merupakan fondasi dasar untuk membangun bangsa dan negara kita. Kemudian ada ranah tata kelola yang itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana desain politik untuk memastikan bahwa bangsa dan negara ini diselenggarakan sesuai dengan janji kemerdekaan kita. Kemudian yang ketiga adalah ranah tata sejahtera yang itu lebih banyak berbicara soal bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan, bahwa kita merdeka ini tujuannya adalah membangun kesejahteraan, membangun kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang paling tidak kita bisa saksikan secara lebih gampang di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bagian dari satu ranah yang menjadi concern aliansi kebangsaan untuk memastikan bahwa tata kelola, tata nilai, dan tata sejahtera penyelenggaraan bangsa dan negara ini berujung pada perwujudan seluruh janji kemerdekaan kita. Kita merdeka untuk mewujudkan semua hal itu agar kita bisa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sahabat Tiga Ranah Pancasila, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi sudah saya spill di awal, ini tamu kita luar biasa betul ini. Wala nih Kang Yudi kalau kita memperkenalkan Andovi Dalopes lagi ya, karena luar biasa, followernya luar biasa, subscribernya luar biasa. Sebelum akhirnya close tahun 2021 ya? Iya, Skinny Indonesian 24 ya. Itu saya cek 3,48 juta subscribernya, luar biasa. Tapi Terima akhirnya kasih. Andovi dan tim memilih untuk menutup itu, tentu saja dengan Kak Jovial ya. Kak Jo dan Andovi memilih untuk meninggalkan Skinny Indonesian 24, dan ya itu tidak berarti Andovi dan kakaknya itu meninggalkan dunia YouTube, dunia digital network, dunia pendidikan publik ya, melalui media baru, alternatif media gitu ya. Dan bagaimana itu kemudian memberikan insight bagi kita tentang pendidikan publik kita nanti akan dalami itu, terutama pada topik etika penyelenggaraan negara. Nah, selain Andovi, ada Kang Yudi Latif yang kita semua sudah tahu, penulis sangat produktif, kognitariat sangat tekun tentang Pancasila. Ini luar biasa. Kalau saya secara pribadi nih, Andovi sering menyebut beliau ini sebagai resi untuk
isu-isu kepancasilaan, kebangsaan gitu ya. Jadi beliau ini more than suhu saya kira. Betul. Sudah. Betul. Saya juga sebenarnya sangat berterima kasih sudah diundang di podcast ini. Walaupun saya merasa sedikit imposter syndrome karena ini katanya saatnya cendekiawan bicara. Kayaknya saya belum dalam kategori cendekiawan ya. Ini kalau udah memanggil seseorang cendekiawan itu berarti di level-level beliau-beliau di sini. Saya masih anak muda saja yang kebetulan memang tingkat kepeduliannya tinggi terhadap bangsa dan negara. Jadi terima kasih. Mungkin ini saatnya cendekiawan dan Andovi bicara. Jadi kita ganti judulnya. Enggak juga, karena cendekiawan dalam konteks ini kan bahasa yang cair. Ini konsep yang cair sehingga Andovi bisa juga masuk sebagai cendekiawan pada kategori yang lain gitu ya. Kan segmennya kan anak muda gitu. Segmennya banyak ya. Kalau kita membayangkan cendekiawan itu harus beruban seperti Kang Yudi Latif. Wah, saya nggak ngomong beruban. Katanya cendekiawan tuh mereka yang devote terhadap pengetahuan juga terhadap nilai. Betul. Siapa yang punya concern terhadap pengetahuan, punya concern pada nilai, dia adalah cendekiawan. Oke. Kalau menggunakan kategori itu berarti Andovi itu cendekiawan. Terima kasih Andovi sudah mau hadir di podcast kita untuk tema etika penyelenggara negara. Kang Yudi, tentu saja Kang Yudi nanti kita kasih kesempatan pertama untuk memberikan ini insight-insight utama tentang bagaimana etika penyelenggara negara. Tapi saya ingin sedikit mengungkap bagaimana Andovi menekuni dunia ini dengan membawa nilai-nilai yang tadi dibincang oleh Kang Yudi Latif, bahwa selain ada pengetahuan, tapi juga ada nilai yang dibawa dalam aktivitas Andovi selama ini. Betul. Itu gimana sih sebenarnya insight, atau bukan hanya insight tapi barangkali end goal dari Andovi itu dulu pertama membuat Skinny Indonesian 24. Jadi sebenarnya cerita saya tuh lumayan berbeda. Banyak orang mengenal saya sebagai entertainer, YouTuber, content creator, tapi saya tuh dulu sampai sekarang tumbuh dalam kondisi yang justru sangat-sangat bisa dibilang formal education oriented. Almarhum bapak saya Timotius Polikarpus Tegada Lopez, kakak dari Anselda Lopez yang ada di sini sekarang, adalah seorang politisi aktivis, sangat peduli dengan pendidikan papa. Ibu saya juga PNS, diplomat karir, diplomat jujur. Dia harus digaris bawahi ya. Jujur itu harus digaris bawahi. PNS yang jujur, diposting di beberapa negara. Dan saya juga dulu saya juga kakak-kakak saya yang paling tua dokter Fakultas Kedokteran UI, kakak saya jovial Fisika Nuklir UI, saya masuk Fakultas Hukum UI. Saya selama ini track record saya, hidup saya mengira saya akan masuk either menjadi lawyer, jaksa, hakim. Jadi saya tidak, dari awal bukan saya pengen jadi entertainer. Jadi basis saya itu bukan saya pengen jadi orang terkenal, saya pengen jadi orang yang membuat konten. Basis saya adalah saya pengen layaknya menjadi lawyer, bukan jadi anak Indonesia atau anak Asia pada umumnya lah. Ibunya PNS, bapaknya aktivis, jadi I grew up in that environment. Jadi kalau dulu kumpul-kumpul keluarga, selalu ngomongnya politik, selalu. Papa ngomong politik, mama ngomong politik, selalu. Jadi saya selalu terekspos di dalam dunia itu. Nah, kebetulan saja sering dengan jalannya hidup saya ketemu passion saya yang asli itu di dunia entertainment. Namun end goal saya adalah mungkin beda ketika saya umur 17 tahun dan waktu saya mulai YouTube dan umur 31 tahun sekarang ya. Di awal-awal saya pengen have fun, bikin video-video lucu. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, saya sadar value-value dan nilai-nilai yang ditanam sama mama papa saya itu tertanam di saya dan terrefleksi di konten yang saya buat. Jadi contoh, mungkin saya udah bikin ratusan bahkan ribuan konten ya. Banyak konten saya yang terkenal tuh bahkan justru hubungan sama politik. Epic rap battle Prabowo Jokowi, epic rap battle Anies Ganjar Prabowo, epic DPR musika polarisasi. Justru konten-konten saya yang justru booming, entah kenapa selalu ada hubungan sama politik. Tapi sebenarnya bukan entah kenapa, sesuai dengan value dan DNA saya dari masa kecil. Nah, long story short, tujuan akhir saya adalah saya ingin
membuat entertainment, konten yang mengentertain. Saya nggak suka pakai kata educate karena educate itu menurut saya itu berat. Once you say you are an educator itu di tanggung jawab profesor dan guru dan dokter segala macam. Tapi saya ingin memberi rasa yang baru terhadap entertainment Indonesia, di mana bisa loh lu nonton sebuah konten tapi mendapatkan rasa dan value yang berbeda dari konten tersebut. Mengajak berpikir. Mengajak berpikir dan mengeducate itu dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi intinya itu. Bersama dengan kakak saya Jovialda Lopez, saya terus-menerus begini, dan seiring dengan berjalannya waktu, mungkin karena saya tinggal di luar negeri, karena ibu saya diplomat dan bapak saya aktivis dan yang gak pernah takut untuk berbicara, saya tidak pernah takut untuk berbicara. Jadi setiap kali ada masalah di negara ini, saya selalu kasih opini saya. Selalu. Mau itu pas pemilu kemarin, masalah, pokoknya dari manapun lah. Dan ini track record saya clear. Saya nggak tiba-tiba ngomong di tahun 2024. Dari tahun 2019 saja saya ikut demo RKUHP karena saya paham apa yang dilakukan, apa revisi yang dilakukan. Jadi track record saya dari dulu, dari saya bikin video 2014 Prabowo versus Jokowi pun rap battle pertama ketika pemilu pertama. Jadi itu. Tapi intinya kalau untuk answer your question, tujuan akhir saya adalah bisa nggak sih kita membuat ekosistem konten di mana political entertainment itu bisa menjadi sesuatu yang dimakan dan dilahap oleh masyarakat Indonesia. Dan itu hal yang sangat susah. Karena rakyat Indonesia sama anak muda mikirin politik, aduh, males. Aduh politik, aduh gue gak ngerti, aduh misalnya. Dan I get it. Sedangkan saya dari kecil nonton entertainment Amerika. Wah, Amerika dan politik itu sangat intertwined dan sangat. Contoh kayak talk show-nya aja dari Jon Stewart, John Oliver, Stephen Colbert, semuanya aja udah politik tapi entertainment. Film-filmnya, video-videonya dari House of Cards, The Wire, pokoknya semuanya itu udah hubungan sama politik. Tapi kenapa di Indonesia tuh gak seperti itu? Makanya saya coba membuat musikal, DPR musikal. Saya mencoba membuat polarisasi musikal. Saya mencoba membuat hal-hal yang bisa meng-reach anak-anak muda. To learn about politics itu nggak kayak cuma kayak gitu doang kok. Namun susah. It's not an easy job. It's not a sexy job. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena pada nyatanya generasi sekarang atau generasi muda sukanya dengan yang instan, hahaha, lucu, gampang, malas mikir. Nggak semua. Kebanyakan malas mikir. Jadi itu kalau untuk menjawab pertanyaan tujuan akhir. Jadi kalau Andovi itu pengen ngajak audiens yang lebih banyak melalui kerangka entertainment. Betul. Untuk mikir, untuk merefleksikan nilai gitu. Tapi kenapa Dovi ketika sudah mendapat channel luar biasa besar, keistimewaan, tidak semua orang punya privilege untuk bisa mengakses digital audience sebesar Andovi gitu ya. Kenapa ketika 2021 channel itu sudah dipegang di tangan dan Andovi dan Kak Jo memilih untuk meninggalkan itu? Jadi gini, ini saya sudah menjelaskan ini banyak kali ya di waktu saya di 2021 keluar dari Skinny 24. Tapi intinya gini, paradigma masyarakat sekarang melihat YouTube dan paradigma saya melihat itu tuh sangat berbeda. Sekarang YouTube dinilai sebagai distributor untuk orang-orang yang ingin membuat konten. Bagi saya dan kakak saya yang mulai di tahun 2011, YouTube itu bukan distributor. YouTube itu adalah jati diri. Nah, mungkin ini hal yang sangat-sangat berbeda. Saya mulai YouTube ketika belum ada duit di YouTube. Jadi duit bisnis entertainment itu belum ada. Kemudian akhirnya ada 2016 masuk AdSense, masuk brand, masuk whatever. Tapi ketika saya udah melihat sistem entertainment YouTube pun udah menurut saya tidak sejalan dengan visi misi saya. Saya tidak mau menjadi tanda kutip tergantung dengan sistem yang menurut saya tidak adil yang dibuat oleh YouTube sendiri. Banyak orang bilang, tapi kan udah banyak. Tapi ya itu, saya tidak, dari dulu saya tidak peduli kata orang lain. Mau orang main ngomong, lu subscribers tuh baik segala macam. That's never how I operate my brain. Dan ketika di saat itu dalam hidup saya sama kakak saya juga udah sadar kita nggak bisa kayak gini terus.
Kita nggak bisa terpaksa untuk mengikuti algoritma yang ada di YouTube untuk membuat konten setiap minggu yang tidak ada value dan life-nya, hanya untuk memenuhi apa yang dianggap laku dan terus-menerus di YouTube. Jadi itu, banyak orang bilang itu secara finansial itu keputusan yang bodoh, jujur aja. Tapi kan tidak segalanya dalam hidup itu dijalankan dengan kompas finansial. Ya betul. Ini Tidak segalanya. Nah itu yang menurut saya anak muda zaman sekarang itu selalu kayak, duitnya gimana? Nggak salah, saya di sini saya nggak hipokrit, duit itu penting, saya sama nggak sangat nggak hipokrit. Tapi jika itu menjadi moral kompas utama, jelas tadi nggak ada etika penyerangga, itu hancur semua. Karena jatuhnya every time we look at something, jatuhnya balance sheet. Apakah hal ini membuat profit and loss, P&L-nya bagaimana, kerugiannya. Sedangkan edukasi, nilai, etika itu nggak bisa dinilai dengan balance sheet. Tidak dinilai dengan potensi kerugian dan keuntungan keuangan. Jadi itu sih. Tapi again, bukan berarti saya nggak cinta uang, saya sangat peduli, saya sangat butuh uang untuk hidup segala macam. Tapi itu keren ya Kang. Ada dalam tanda petik struggling gitu ya. Ada perjuangan untuk tetap tidak terkungkung pada satu bubble ekonomi, bubble uang. Gitu. Ada nilai tertentu yang diperjuangkan. Kalau Kang Yudi komentar hal itu gimana? Itu kan sebenarnya bagian dari modalitas sosial kita. Di kalangan anak muda kalau hal ini tumbuh dan ini masif, ini luar biasa. Ya, jadi apa yang dikisahkan Handoko itu sebenarnya kisah tentang etika. Etika itu dari bahasa Yunani namanya ethos, artinya habit atau karakter. Tadi kan beliau bilang nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil di keluarga. Itulah awal pembudayaan dari etika itu. Etika tidak mungkin bisa tumbuh tanpa proses habituasi. Jadi proses penanaman lebih awal lebih baik sehingga membentuk habit. Tapi kemudian di sini habit yang menjadi karakter. Apa bedanya kepribadian dan karakter? Kalau kepribadian bisa baik bisa buruk ya. Personality itu bisa baik buruk. Tapi kalau karakter itu disposition of moral personality. Jadi personalitas yang sudah dikasih nilai. Jadi kalau orang bilang berkarakter itu pasti kepribadian yang positif. Sehingga nanti tercermin dalam bentuk sikap hidup. Tadi kan tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Itu karakter. Jadi habit yang sudah diberi value sehingga punya ketahanan di dalam waktu. Kalau kata Buddhism kan kamu itu harus seperti ikan di lautan. Berapa ribu tahun pun berenang di laut asin tidak membuat dirimu jadi asin. Jadi asin ya. Atau jadi laterate meskipun tumbuh di atas lumpur, tapi bunganya tetap putih semerbak. Karena tadi satu proses habituasi sejak kecil, tapi proses-proses pembudayaan membentuk satu personality yang positif yang namanya karakter. Itu satu hal. Kedua yang beliau katakan itu sebenarnya beliau juga ngerti bahwa habit, morality itu tidak berdiri sendiri. Itu hidup dalam satu ekosistem dan kita harus ngerti bahwa morality itu need institution. Moralitas itu perlu tata kelola. Kita harus mengerti bagaimana rancang bangunnya, manajemen tata kelola. Kan beliau pilihan-pilihan atas media, pilihan pada ekosistem itu menentukan apakah moralitas itu dia mandul atau berkembang tergantung kemampuan kita menyusun sistem tata kelola. Orang-orang yang baik mungkin sudah punya moralitas bagus, tapi lingkungan ekosistemnya buruk. Betul. Pilihan-pilihan lingkungan hidup, lingkungan pertemanan, lingkungan medianya buruk, bisa saja jadi ikut buruk. Dan dimensi ketiga sebenarnya yang menarik adalah morality juga berkaitan dengan soal kapasitas kesejahteraan kita sih. Jadi beliau punya ketahanan untuk tadi itu, punya prinsip, berpegang teguh karena relatif punya pilihan hidup yang relatif lebih kuat. Makanya di dalam agama kan kadang-kadang kemiskinan itu mendekatkan kamu pada jurang kesesatan. Kata pilihan-pilihan hidup untuk memilih lebih baik itu terbatas kalau kita serba kekurangan. Beliau kemudian abundant, dia pilihan hidup yang mesti ada sehingga kemudian relatif tidak mudah terbeli. Nah, dengan kata lain, moralitas itu juga sesuatu yang idealisme yang ngawang di angkasa. Salah satu bentuk kesombongan atau megalomania keagamaan itu sering menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh tanpa uang gitu.
Enggak, harus punya basis uangnya juga, baru Betul. moralitas kita tuh bisa relatif kuat. Kalau kita tidak kuat, mudah dibeli setiap tikungan. Iya, iya. Jadi beliau menjelaskan 3 dimensi sekaligus dalam kisah beliau itu sebenarnya. That is etika, gitu. Itu etika itu. Iya. Nah, pertanyaannya Terima kasih, kemudian terima kasih. bagaimana kita transform itu kan? Sesuatu yang sifatnya personal dan kemudian yang personal ini kan tumbuh berkecambahnya di keluarga kan. Tadi sudah dibincang oleh Kang Yudi soal bagaimana agar ikan yang berapa lama pun dia di laut ya tetap akan dia tidak akan asin, atau berapapun dia di sungai dia tidak akan pernah menjadi ikan kecuali manusia mengasinkan itu gitu kan. Dan itu butuh, tadi Kang Yudi menyebutnya ekosistem gitu ya, butuh ekosistem personal oke, keluarga oke, tapi lingkungan itu juga menentukan kan, bagaimana kita itu tidak mudah dibeli. Kesejahteraan satu hal, tetapi bagaimana kunci utama Kang untuk transforming sosial kita ini agar nilai seperti yang tadi dibilang oleh Andovi itu bisa menjadi nilai sosial gitu. Kan pekerja seni, pekerja entertainment seperti Andovi banyak, tapi yang punya nilai seperti Andovi ini kan tidak banyak. Gimana mentransform itu kan? Iya, makanya kan instrumennya itu, wahananya itu kan pendidikan. Cuma pendidikan sering kita maknai secara miopik, hanya lingkungan pendidikan sekolah gitu kan. Padahal ada paling tidak 3 ruang edukasi itu: keluarga, komunitas, dan sekolah. Kita seringkali hanya terlalu mengandalkan pada sekolah gitu. Padahal terutama dalam hal karakter, justru pertumbuhan awal kan di lingkungan keluarga. Makanya juga kita juga harus banyak mengajak partisipasi luas tentang bagaimana aspek-aspek pendidikan parental, keluarga itu menjadi sangat penting sebagai cara kita untuk mengembangkan lingkungan moralitas itu gitu. Jadi pendidiknya ini juga penting bagi rejim pendidikan kan. Misalnya kasus-kasus di Finlandia itu tidak semua anak-anak itu dihabiskan waktunya di sekolah gitu. Dia sadar bahwa anak-anak itu juga harus hidup dalam kehidupan alamiahnya, society-nya, komunitasnya. Jadi dia kasih waktu justru anak-anak itu untuk berorganisasi, untuk berjejaring di luar sekolah, dan itu dikasih ini tersendiri, nilai tersendiri gitu. Jadi dengan sengaja bersekolah dirancang jangan terlalu menghabiskan banyak waktu di sekolah, tapi ruang-ruang di luar sekolah itu dikasih, itu juga medium dari edukasi gitu, didorong untuk berorganisasi dan ini itu. Nah sekarang kalau kita lihat kritik kita terhadap kampus kan, terutama pasca tahun 2000 mungkin, coba anak-anak tuh disuruh ngambil SKS kan cepat-cepat kan, 3 tahun setengah, seolah-olah berorganisasi itu nggak penting, dianggap beban pendidikan gitu. Karena dianggap yang namanya pendidikan itu cuma teori, aspek kognitif semata gitu. Padahal kita tahu kan soft skill itu membangun juga bagaimana kita membangun komunitas. Nah itu mestinya rejim pendidikan juga harus ngasih perhatian pada bagaimana nilai di dalam membentuk komunitas itu menjadi sesuatu yang harus menjadi bagian penting dari pendidikan juga gitu. Adovi ini Kang Yudi Latif kan tadi ya di ujung kan sebenarnya mengingatkan kita bagaimana penyelenggara negara, pemerintah negara ini regulate tentang begitu banyak hal agar yang hal-hal ideal yang berada pada wilayah individual, berada di wilayah keluarga itu bisa ditransform menjadi gerakan kolektif, menjadi transformasi sosial melalui rezim pendidikan yang disebut. Tapi sebelum ke sana, sebelum soal bagaimana negara mengurus soal etika melalui pendidikan tentunya, saya ingin ngulik dikit ya dari Andovi. Ini sebenarnya kalau pengamatan Andovi ini, anak muda kita ini punya perhatian nggak sih pada soal-soal begini nih? Jadi menurut saya anak muda kita tuh ketika orang-orang ngomong Gen Z itu tidak, maksudnya Gen Z itu apapun stereotip yang ditaruh kepada Gen Z, justru saya lumayan gak setuju. Justru menurut saya Gen Z itu peduli. Cuman kepedulian mereka itu mungkin harus lebih diasah dan diarahkan kepada hal tertentu yang lebih sistematis dan terukur. Itu menurut saya. Saya banyak sekali orang-orang kerja sama Gen Z, mereka tuh brilian, mereka tuh peduli, karena kan they grew up with all the information in the world lewat internet dan HP mereka. Cuman ya mereka bingung mau diapain. Apalagi dengan situasi dan kondisi negara dan dunia sekarang, kadang-kadang Gen Z itu kayak gini,
gue tahu segalanya, tapi I feel helpless karena bakal hancur juga kok gitu. Jadi kadang-kadang they feel helpless walaupun mereka tahu informasinya. Jadi emang PR-nya adalah bagaimana untuk membuat rasa kepedulian ini tuh lebih terarah, ini lebih ada efek dan dampak yang kerasa. Dan menurut saya ini mungkin banyak orang yang nggak setuju. Gen Z itu termasuk saya milenial, saya 31 tahun, butuh sosok. Menurut saya sosok itu bukan solusi dari segalanya, tapi siapa sih yang lu lihat sekarang untuk itu? Nah, siapa sosok pemimpin di Indonesia yang menjadi kayak, oh gue mau jadi dia? Mungkin ada beberapa, tapi nggak ada yang prominent yang kayak, wah dia keren banget. Kayak ini aku kasih contoh ya. Ini aku kasih contoh aja. Aku waktu masih ingat 2019 saya lupa, pas sebelum COVID, aku lagi nge-MC sama Kajo di SMP saya lupa di Menteng apa, pokoknya SMP Katolik lah. Karena saudara saya Michael Dalopez suruh saya bantu saya untuk MC lah di acara. Intinya ketika saya tanya lagi sesi MC, kalian mau jadi apa? Terus ada anak, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi dokter. Nah terus ada anak Chinese Indonesian angkat tangan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi presiden. Diketawain sama temen-temennya. Terus saya kaget, kamu kenapa mau jadi presiden? Karena saya melihat dari Ahok saya bisa menjadi sesuatu. Terus aku kaget, karena kan jarang di tahun 2019 anak Chinese Indonesian mau ngomong saya mau jadi presiden. Itu kan hal yang sangat kayak anak kecil tuh butuh dikasih harapan untuk bermimpi lah. Dan ini dari sosok Ahok ketika di saat itu anak ini berani ngomong. Nah, again itu 2019. Itu saya kasih contoh aja ya. Jadi Ahok triggernya. Nah, tentu dibutuh sistem pendidikan keluarga tadi, komunitas pendidikan formal untuk membantu dia mengarah ke situ. Tapi jadinya tadi yang opsi kebanyakan anak Chinese Indonesian, ya gue jadi pengusaha aja lah. Pemikiran itu jadi berubah. Oh, gue bisa loh jadi pemimpin. Sekarang, sorry to say, in my opinion, dengan pemimpin kita sekarang, ya begitulah. Di seluruh cabang kekuasaan, ya. Di eksekutif, legislatif, nggak semua tapi ya. Tidak, langka ya. Sosok itu yang disebut kalau dalam ini kan role model. Kalau ada satu orang yang jelas-jelas melanggar hukum untuk mendapatkan posisi, itu kan contoh bagi anak muda. Ya gue ngapain main bener, gue ngapain main progres yang bener, gue melanggar hukum aja gue dapet posisi. Itu contoh loh. Mungkin bagi orang dewasa kita kayak ya itu salah, ya nggak, jangan lagi itu. Untuk anak muda, ya maksud ya gitulah. Contoh dan sosok itu butuh banget. Ada alasan kenapa sekarang di Amerika banyak anak-anak muda berani ngomong kata-kata yang kasar, karena mereka ngomong nggak apa-apa kok Trump ngomong kayak gitu. Ini nggak tahu loh, ini fenomena anak-anak muda di Amerika ngomong. Kenapa mereka lebih A, lebih B, lebih C? Mereka ngomong, ya well Trump said it, he's the president. Saya ngomong contoh Amerika, saya nggak ngomong contoh Indonesia ya. Karena saya pintar, saya paham undang-undang ITE. Kang, sosok model itu memang se-urgen itu dalam diseminasi nilai, dalam pembentukan nilai di tengah komunitas. Iya kan. Dikatakan moral is not taught but coach. Moral tuh nggak diajarkan kayak hafalan butir-butir Pancasila atau butir-butir ayat, tapi coach ditangkap, lihat keteladanan. Syukur-syukur keteladanan itu real and present sekarang dan di sini ada gitu. Tapi jangan salah juga, manusia itu kan homo imaginatus, punya daya imajinasi. Oke, kalau dalam kenyataan hidup ini jarang sosok teladan, ada gak substitusinya, penggantinya untuk menutupi itu? Ada, dalam bentuk fiksi. Betul. Maksudnya film-film Marvel, film-film heroisme seperti itu. Makanya apalagi anak-anak muda sekarang kan tumbuh dalam budaya visual, sehingga kita harus bisa memvisualisasikan moralitas itu dalam sosok. Kalau sosok dalam kenyataan tidak ada, kita harus bikin kisah-kisah. Makanya kenapa instrumen film, instrumen
cerita, kisah. penting Itu penting sekali. Sangat penting. Kasus misalnya di Amerika bagaimana orang rejim pendidikan Amerika ingin mengubah praktek-praktek hidup orang-orang warna kulit tertentu lah, yang mungkin bangunnya sering telat, tidak gosok gigi. Mereka bikin Sesame Street macam-macam. Kemudian kan dilukiskan ras tertentu, diimajinasikan serem dan lain-lain, maka muncul kayak opera sabunnya Bill Cosby macam-macam yang lucu macam-macam. Ini merubah satu pola berpikir dan imajinasi orang tentang sesuatu. Makanya tadi itu untuk anak-anak muda sekarang penting sekali nih kreatif industri ini untuk diajak untuk memvisualisasikan nilai itu ke dalam bentuk tadi teladan, sosok-sosok teladan. Kalau gak ada teladan real, teladan imajiner harus kita ciptakan. Tapi itu juga kita mengalami kejarangan. Itu masalah. Kurikulum pendidikan kita, buku-buku pelajaran kita terlalu banyak dengan uraian-uraian formalistik, legalistik, tapi tidak imajinatif, tidak memberi ruang itu. Nah itu saya kira yang harus kita perbaiki. Kayak contoh kayak saya hidup di zaman-zaman ketika anime gencar di pertivian Indonesia. Jadi saya grow up with Dragon Ball, Naruto, dan sosok Son Goku aja itu menjadi acuan sosok bagi saya. Karena Son Goku mengajarkan saya apapun masalahnya jangan pernah menyerah. Tapi kan itu sosok fiktif, Son Goku nggak asli gitu. Naruto selalu sama, Luffy di One Piece juga ngomong hal yang sama kan. Teman tuh penting, kita jangan pernah lawanlah ketidakadilan. Itu Luffy loh. Luffy siapa dia di One Piece yang dinonton sama semua rakyat Indonesia, anak muda, kayak dia selalu melawan ketidakadilan. Ya betul, sosok ini tuh sama sih. Waktu itu saya bikin DPR musikal sama kakak saya. Sosok utamanya Mawar. Saya sengaja bikin sosok yang sangat-sangat bersih dan beretika dan berintegritas yang masuk di DPR. Komentar banyak orang, setengah orang suka Mawar, setengah orang ngomong ini nggak realistis. Mawar ini nggak realistis di DPR sebersih ini segala macam. Lah terserah, ini fiksi gue kok. Nah ini kan karya fiksi gue, DPR musikal kan karya fiksi saya dan kakak saya. Kalau saya mau kasih taruh Mawar sebagai sosok yang super berintegritas, no matter kalau di reality kalian ngomong mana mungkin Mawar kayak gini di DPR, ya nggak apa-apa, ini karya fiksi. Biarkan setengah yang kayak saya pengen jadi Mawar kayak di karya DPR musikal, itu kan jadi banyak loh, dan banyak anak-anak yang ngomong, kak saya walaupun saya tahun depan akan mau jadi ketua OSIS, semoga saya bisa ketua OSIS seperti Mawar di DPR musikal. Kan jadi itu kan menjadi mendorong imajinasi anak-anak muda gitu. Itu sih ya karena entertainment kok itu sangat-sangat penting. Itu solusi yang bisa jadi alternatif ya kalau dalam pandangan Andovi ya. Betul. Di tengah langkahnya sosok yang manifest sebagai sosok yang visual kita bisa saksikan sehari-hari gitu, dalam tokoh di DPR dengan kelangkaan semacam itu memang ada peluang untuk menghadirkan sosok imajiner dalam industri kreatif sekarang. Betul, menurut saya peluangnya sangat-sangat besar. Kayak contoh kemarin ada film yang baru dapat 3 juta penonton yang bikin oleh teman saya, Riana Adriani, Jumbo. Ya kan? Jumbo pun kalau yang udah nonton Jumbo nih, spoiler alert, itu kan mengajarkan tentang anak yang dapat kekuatan source of powernya dari buku imajinasi di cerita Jumbo ini kan. Dan menurut aku itu penting banget. Itu penting banget untuk anak-anak kecil untuk nonton ini gitu. Tapi ya itu, tapi semoga nggak terlalu fiksi semua ya. Semoga ada sosok-sosok asli juga ya. Semoga sosok asli juga yang bisa kayak enggak gini. Jujur ya zaman sekarang sih ya gitulah. Ya oke. Kalau kita lihat digital network ya, digital audience gitu ya, memang semenjanjikan itu Andovi untuk bisa membangun etika kolektif kita itu menuju Mawar yang sangat ideal itu. Gini, kalau saya jawab dengan realistis ya, apalagi dengan perkembangan artificial intelligence sekarang dan perkembangan teknologi, it's a hard battle. To be honest, karena sekarang pun etika dalam berdunia digital dan teknologi pun itu pun kan lagi hancur juga. Kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang lagi ada tren semua orang bikin AI Studio Ghibli dan gambar Studio Ghibli. Itu udah jelas-jelas kreator Studio Ghibli, saya lupa namanya, please komen di bawah, ngomong
ini adalah hal terburuk, AI adalah hal terburuk, jarang, ini karya dia sendiri ya. Ya. Dia udah ngomong secara jelas. Tetapi sekarang perdebatan di dunia digital pun adalah enggak kok, aman. Ini masa depan. Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Etika dalam dunia digital aja sekarang udah hancur. Kalau kita menaruh harapan di dunia digital untuk itu juga another long step to, again, saya nggak bilang AI itu buruk, tapi di satu konteks khusus yang dimana kreatornya udah ngomong jangan pakai seni saya untuk di AI kan, itu pun semua orang ada yang dengerin. Jadi sulit, we have an uphill battle, jujur. Saya realistis saja, we have an uphill battle. Unless kita kayak negara-negara Australia, Inggris yang membuat kebijakan-kebijakan yang ngomong nggak ada anak yang boleh pakai HP. Karena Australia udah bikin tuh, udah mau bikin tes run kalau nggak salah ya. Again, correct me if I'm wrong. Dimana di Australia nggak boleh anak SMA dari umur sekian ke bawah nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai ChatGPT. Itu kan mereka kebijakan-kebijakan negara tersebut kan, walaupun banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang setuju kan. Susah, soalnya dunia digital itu perkembangannya seperti ini. Hukum kita selalu telat. Apalagi hukum kita juga bisa dipermainkan. Jadi sulit nih. Udah hukum selalu telat, hukum kita juga hancur. Jadi ya it's a uphill battle, jujur. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Andovi, ya kita tahu Andovi bukan juru bicara anak muda, tetapi Andovi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa realitasnya itu seperti itu di dunia digital, di dunia entertainment bahkan gitu ya. Dalam situasi begini, Kang Yudi Latif, ini sebenarnya ada nggak sih peluang untuk membuat regulasi lebih baik berkenaan dengan ini? Pada bagian mana kita bisa sebenarnya mengeluarkan effort yang cukup gitu ya untuk memastikan bahwa kita mendapatkan regulasi yang benar untuk mengatur diseminasi nilai, pembangunan nilai, agar nilai yang individual yang terbatas gitu ya di tingkat keluarga misalnya itu bisa menjadi satu gerakan transformasi yang sifatnya kolektif lah, kira-kira begitu. Ya, pertama sebelum kita bikin regulasi itu kita harus mengerti bagaimana kerangka kerja etika gitu kan, terutama bagi generasi sekarang ini, generasi Gen Z dan lain-lain. Kita tahu generasi hari ini kan sebenarnya generasi yang memperoleh pengalaman tentang dunianya itu tidak lewat, kadang-kadang tidak lewat first hand reality. Ya. Tapi dimediasikan oleh media. Ya. Cara menafsir dunianya tidak langsung datang melihat peristiwa langsung, tapi dimediasikan oleh berbagai media. Tapi kita tahu bahwa etika itu tumbuh di dalam proses coba dan salah, encounter, bercoba. Saya ketemu Anda dengan ucapan gini tersinggung atau tidak, coba salah, refleksi, maka kemudian dari coba salah itu saya memperoleh pengalaman, insight tentang sebenarnya bagaimana cara berdeal dengan orang lain supaya tidak menyinggung ini itu. Nah kalau semuanya impersonal, itu lama-lama memang mengalami namanya itu daya aktuarial intelijen. Daya aktuarial dalam asuransi aktuarial ya, daya takar. Daya takar. Kalau saya bertindak seperti ini, apa konsekuensi lanjutan selanjutnya? Nah, kalau kita tidak sering berjumpa dengan kenyataan real, daya aktuarial anak-anak itu kurang. Jadi sehingga daya sensitivitas etisnya itu kurang. Sehingga mestinya kan bisa, kalau kamu tidak suka agamamu dihinakan oleh orang lain, meskipun misalnya kamu sekarang mayoritas ya, agama mayoritas, tapi punya kamu imajinasi sekali waktu kamu hidup dalam komunitas di mana kamu minoritas dan diperlakukan secara semena-mena, apa kira-kira yang akan kamu rasakan? Nah kalau daya aktuarial itu tinggi, orang jadi bisa, ya itu seperti pesan dari Alkitab dan lain-lain, jangan kau berbuat sesuatu kepada orang lain yang kau sendiri tidak ingin diperlakukan. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah kita karena tadi kurang mungkin pertama anak-anak sekarang cenderung kan mengalami isolated ya, isolasi di ruang-ruang wifi, apalagi generasi di zaman COVID kemarin kan, ruang interaksi berkurang, jadi seringkali tidak punya daya sensitivitas untuk menakar kalau tindakan seperti ini apa konsekuensi lanjutnya. Makanya kan ada survei mengatakan generasi muda Indonesia itu di dalam praktek berdigitalnya paling barbar kan di Asia Pasifik. Paling barbar ya benar. Di Asia Pasifik. Di bawah Filipina. Iya, karena literasinya jongkok. Kalau
encounter tidak, tapi kalau literasinya masih kuat, itu punya namanya vicarious learning. Orang bisa membayangkan karena literasinya kuat. Kita tuh udah literasinya lemah. Tadi itu kemudian juga ada konsekuensi. Aktuarial intelijennya lemah dan lainnya, sehingga menimbulkan problematika gitu kan. Nah, oleh karena itu memang kita harus pertama membangun satu kerangka ekosistem di mana anak-anak itu juga harus mengalami, misalnya terutama ruang pendidikan kita, misalnya playful sejak di TK ya. Dikatakan TK masuk langsung baca tulis hitung gitu. Padahal di TK itu namanya itu tadi sedang belajar bagaimana dasar-dasar menjadi manusia baik kan. Lewat play, kemudian lewat play itu bisa konflik tapi segera bisa menyelesaikan masalah kan gitu. Hal-hal seperti itu kita dianggap tidak penting. Yang namanya sekolah itu harus kalau menghafal ini itu gitu. Padahal bagi anak-anak sesuai dengan perkembangan kepribadian ya tingkat TK kan justru mediumnya tuh lewat play. Lewat play bisa konflik, tapi anak-anak juga bisa menyelesaikan konflik itu kan. Tapi coba salah, lama-lama kemudian terjadi proses internalisasi nilai itu. Kira kan begitu. Kedua, di kita betul-betul memang sejauh media digital memang rejim pengaturannya juga memang sangat tidak cakep atau tidak. Misalnya di beberapa negara kan ada rejim untuk lalu lintas informasi di sosmed, di Facebook kan ada instrumen untuk pengendalian konten-konten yang tidak yang berbahaya itu kan ada gitu. Di kita relatif terlalu lost gitu. Saya kira begitu masalahnya. Menarik nih Andovi ya soal pengaturan regulasi kan, dari apa yang dibincang oleh Kang Yudi kan kelihatan bahwa pengaturan itu yang sifatnya sistemik, kelembagaan itu eksternal sebenarnya kan, diatur oleh negara, diatur oleh lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah bisa kepala sekolah gitu ya, bisa juga kepala sekolah penafsir saja apa yang disampaikan oleh rezim pendidikan di atasnya. Tetapi yang tadi menarik adalah soal trial and error, coba-coba itu gitu ya. Ini barangkali sangat personal gitu ya. Kalau pengalaman Andovi, bagaimana ya ini untuk educate semua ya saya kira. Apa pengalaman plus minus gitu yang itu dari sisi Andovi itu pada akhirnya berkesimpulan ini good, ini kurang gitu, ini bad gitu. Termasuk ketika misalnya Andovi memilih untuk dalam tanda petik menutup atau keluar menutup Yaskini Indonesian 24 di 2021 itu, ada pengalaman trial and error yang bisa disampaikan nggak ke? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong soal, pertama saya belajar banyak banget tadi soal apa aktuarial. Soalnya if you say that actually true, karena saya lahir tahun 94, saya masih dalam generasi di mana saya hidup pra sosial media, ibaratnya saya masih, tapi saya hidup pas sosial media lagi naik. Benar, kok anak-anak zaman sekarang tulis komen apapun di internet, lu jelek, lu dasar lu gitu, itu kan nggak mungkin ada konsekuensinya. Jadi mereka bakal merasa ini aman, gue bisa manggil lu jelek, bodoh, pintar, whatever. Sedangkan zaman saya butuh waktu umur 16 tahun untuk nulis di Facebook wall saya, baru saya bisa. Tapi kan ketika saya umur 16 tahun, otak saya udah terbentuk, belum terbentuk penuh ya. Jadi trial dan error saya ngomong, kalau saya ada ngomong sesuatu terus ada konflik, itu pasti masih di kehidupan nyata. Sedangkan anak-anak zaman sekarang udah shift completely, dimana semua orang sekarang ngomong di sosmed lah. Tapi untuk menjawab trial and error, so it's very interesting karena mungkin karena kebetulan background saya contextually pindah-pindah ke luar negeri terus, dan saya harus belajar untuk terus adaptasi biar saya nggak dibully. Trial dan error saya itu dipercepat. Ketika saya pergi ke Denmark, saya SD di Denmark karena ibu saya diplomat pergi di Denmark. Saya satu-satunya orang Indonesia kulit coklat, kulit putih semua. Mau nggak mau saya pasti dibully. Mau nggak mau, karena anak kecil kan nggak ngerti ini kenapa ada orang Indonesia. Mereka aja nggak paham Indonesia itu apa kan. Mau nggak mau, saya harus adaptasi dengan sangat cepat untuk teman-teman terima saya dong. Nah, adaptasinya saya mencoba jadi lucu, saya coba main basket. Nah, mungkin trial dan error saya itu dipercepat karena situasi konteks hidup saya. I always learn how to adapt because my mom moved me everywhere.
Tapi kalau di dunia digital, trial and error saya adalah banyak orang tuh nggak paham bahwa saya tuh ke titik ini tuh sama sekali tidak instan. Butuh puluhan video sampai video pertama saya lewat 5.000 views. Karena saya di zaman internet awal-awal, di mana untuk mendapat 5.000 views itu susah. Sekarang 5.000 views adalah karena kan ekosistemnya lebih gede secara angka ya. Jadi mungkin saya unik in the sense saya hoki aja, saya ada di jenjang waktu yang pas di mana internet juga lagi trial and error. Saya berkonten di era trial and error. Jadi saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk mencapai titik-titik tertentu. Sedangkan sekarang orang bisa bikin satu video TikTok 50 juta views. Jadi mereka nggak trial and error. Oh, mereka nggak melewati kesusahan untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan saya belajar, oh video yang kayak gini yang bisa membuat orang-orang nonton saya. Butuh trial banyak dulu nih. Ini kalau saya ngomong purely in the sense of digital ya. Digital sukses. Kalau sekarang digital sukses walaupun tetap susah ya. Tapi kan avenue-nya banyak. Ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, ada banyak. Karena ekosistem internet udah makin lengkap lah. Jadi itu sih. Tapi kalau saya mengintrospeksi lagi ya, I have to give it to both my parents sih. Bapak ibu saya itu benar-benar emang itu saya nggak sama itu. Kalau mama papa nggak keras itu udah selesai sih, jujur. Keras secara mental ya, bukan secara fisik. Mama papa tuh kayak benar-benar ya itulah. Saya sangat beruntung, saya sangat berprivilege punya dua orang tua yang benar-benar membangun value-value dan nilai-nilai itu ke dalam hidup saya sih. Ada dua hal yang mungkin pengalaman orang tidak sama ya. Satu dengan yang lain. Ya. Ada soal incidentality tadi kan. Ini insiden kok kebetulan situasi internet trennya lagi begini sehingga saya masuk gitu ya. Ada pengalaman tadi Andovi misalnya sekolah SD di luar negeri mau nggak mau saya harus adaptasi. Iya, tapi kontekstualitas dan insidentalitas itu kan tidak semua punya pengalaman itu. Kalau ini harus ditarik ke sesuatu yang lebih generik, apa kira-kira yang menurut Andovi itu bisa dipelajari oleh semua untuk memastikan bahwa kita ini tetap mesti berpegang pada value. Misalnya tadi di awal sekali kan Andovi mengingatkan kita, ya kita semua butuh uang. Tapi jangan sampai hidup kita dikompas oleh uang, nah gitu kan. Kalau saya bisa tarik lewat suatu value ya, secara generik, menurut saya mau jadi dunia digital atau dunia real, anak muda zaman sekarang itu kurang menghargai proses dan terlalu mendewa-dewakan hasil akhir. Kalau saya tarik secara generik, if you put enough effort in the process, apapun proses itu ya, and trust in the process dan terus memperbaiki proses itu tanpa melihat hasil akhir, mau nggak mau value, nilai, trial and error itu di bake inside that system. Saya kasih contoh. Saya selalu ngomong ke semua orang yang mau jadi content creator. Saya tanya, lu mau jadi content creator karena apa? Gue mau jadi kaya, gue mau jadi terkenal, gue mau jadi ini. Enggak. Terus saya gini, jawaban yang harus selalu jawab adalah because, ini khusus dalam content creator ya, because I love what I'm doing. Doing itu berarti ya, in the act of doing, in the act of process. Do you actually love making videos? Apakah lu suka bikin video? Lupain hasilnya. Mau itu video lu jelek, videonya viewsnya 100.000, lu suka gak bikin video? Nah kebanyakan sekarang everyone is so hasil oriented. Prosesnya dilupakan. Dan kalau kita ekstrapolasi dalam bernegara, kurang jelas apalagi, nggak ada yang peduli proses sama sekali. Semua proses dipotong kanan kiri. Yang penting gue jadi jadi wapres misalnya. Saya nggak ngomong gitu, ya. Saya nggak pernah ngomong itu. Saya nggak tahu ngomong apa. Saya nggak ngomong apa. Jadinya hasil akhir. Karena tema kita etika penyelenggara negara. Wapres kan penyelenggara negara. Termasuk tema kan. Presiden kan penyelenggara negara. DPR juga penyelenggara negara. So ini negara bebas, negara merdeka seperti yang sering dibilang oleh Andovi kan. Tapi kayak prosesnya tuh dilupakan. And I'm not saying in everything. Dan kalau dari kecil aja, dari hal-hal di rumah aja udah dilupain prosesnya. Ya bagaimana kita ngomong negara udah hancur. Sekarang tuh udah kayak
gue mau bikin ini, saya bikin dalam konteks saya ya, guys, gue mau bikin video TikTok, lu tapi gue malas lagi belajar cara ngedit. Terus lu ngapain jadi TikTok content creator? Kan lu belajar ngedit is part of the process. Oke, lu bisa outsource ke AI, itu omongan lainnya. Tapi kan intinya, do you love and lu tekun dengan prosesnya nggak? Tapi itu hilang. Itu menurut saya di generasi saya perlahan-lahan terkikis dengan instance gratifikasi instan, AI segala macam. Udah hilang. Oh, yang penting gue dapat A, yang penting gue kaya, yang penting gue ini ya. Itu kalau ditarik generik ya. Benar lah berarti ya, negara-negara di Skandinavia kayak Swedia kembali ke buku, ya kan? Agar anak-anak itu berproses, baca dengan tekun. Dan saya ingat waktu saya, maaf ya memotong, waktu saya di Denmark di sekolah saya, waktu itu di pelajaran matematika, saya mungkin sekarang diterapkan ya, nggak tahu ya. Dia bilang, Andovi, guru saya ngomong, Andovi, I don't, let's say formula ini hasil akhirnya 100. Hasil akhirnya 100. Kalau lu nggak bisa menunjukin proses udah dapat 100, nilai lu setengah. Gue nggak peduli hasil, lu tahu jawabannya adalah 100. Tapi kalau lu nggak bisa menunjukkan secara sistematis kenapa lu bisa dapat 100, nilai lu setengah. Itu di implant dari kecil kan. Anovi baca buku ini, baca buku A. Misalkan kita baca Hans Christian Andersen, kan buku orang Denmark kan, Hans Christian Andersen, The Ugly Duckling. Jelaskan ketika lu baca kenapa lu suka buku ini. Jelaskan, dijelasin kan kayak. Terus kita nggak pernah ditanya apakah bukunya bagus atau enggak. Saya ditanyanya, coba jelaskan proses pemikiran lu, kenapa buku ini sesuai dengan selera atau enggak. Nggak ditanya apakah buku ini bagus atau jelek. Tapi lah, saya sangat beruntung, saya di Skandinavia saya belajar kayak gitu, dan mungkin itu ke bawah sampai sekarang sih. Kang Yudi Latif, ada komentar nggak soal itu, soal bagaimana anak-anak gini menekuni proses dan menekuni proses ini pasti akan berujung pada pembangunan negara bangsa yang itu pasti akan jauh lebih baik daripada apa yang kita saksikan hari ini. Iya, jadi kan katanya burung baru bisa terbang tinggi setelah mengalami percobaan terbang antar ranting, terpleset, jatuh, bangkit lagi, terpleset. Baru setelah kaki-kakinya kuat, dia bisa terbang jauh gitu. Kalau belum apa-apa langsung terbang jauh, itu sebenarnya rentan ya, kropos ya. Gitu. Makanya di dalam mazhab etika, stoik namanya, orang itu nggak mungkin mencapai kebahagiaan kalau ditempuh dengan cara-cara menerabas itu. Segalanya harus dalam proses pergulatan dan harus pakai jalurnya integritas. Integritas artinya kita melaluinya dengan segala proses pergumulannya sehingga kita akan mencapai titik pencapaian itu dengan benar-benar happiness. Apa artinya kebahagiaan kalau langsung jalan pintas terus gitu. Tiba-tiba lompat, dan banyak, saya ini kan pernah diundang lah untuk menengok satu penjara para politisi. Itu banyak orang yang tadinya melesat cepat di langit Jakarta gitu, seperti meteor, tadinya bareng sama saya di Biskota, tiba-tiba melesat ke puncak tinggi kehidupan politik, tapi berujung di rumah Brode. Banyak juga anak-anak yang cepat melesat kaya jadi showroom ini, tapi berujung cepat jatuh karena tadi itu kaki sayap-sayapnya itu tidak kuat, karena memang tidak langsung terbang tinggi tanpa proses tadi itu, jatuh antar ranting pandai. Nah, saya kira itu yang tadi ini bisa lewat proses penstrukturan. Selain pengalaman-pengalaman yang sifatnya mungkin personal, sebenarnya bisa terstruktur. Contohnya misalnya sekarang bagaimana kita mengembangkan dunia pendidikan dalam kenyataan tadi, anak-anak muda kita yang sebenarnya ruang untuk mengembangkan, untuk engage di dalam relasi nyata itu berkurang. Makanya katanya sekarang pendekatan terhadap kelas itu mengalami pembalikan, namanya flip classroom gitu. Kalau dulu kan ada asumsi bahwa hal-hal yang sifatnya teori itu diajarkan di dalam kelas, sedangkan hal yang sifatnya praktek jadi pekerjaan rumah gitu kan. Sekarang terbukti apalagi masa Covid, ternyata kalau hal yang teori kan lewat Zoom, lewat online bisa gitu. Nah, justru arti pentingnya kelas di masa depan adalah bagaimana kita engage, mendeliver hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan sendirian secara berjarak. Jadi ruang-ruang kelas di masa depan justru ruang-ruang tadi, ruang-ruang kerjasama, bikin-bikin proyek perubahan, terlibat dalam play bersama, program bersama, tadi itu.
bagaimana orang harus mencoba berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang juga dengan segala kesulitan-kesulitan menghadapinya. Karena dalam pengalaman saya ketemu dengan banyak anak-anak Gen Z itu sangat fragile ya, sangat rapuh. Jadi misalnya hanya karena ditolak oleh temennya, dia naksir seseorang temen ditolak, itu udah mau bunuh diri gitu. Saya bilang, come on, masa gara-gara ditolak itu aja mau bunuh diri? Artinya mereka memang tidak pernah mengalami pergulatan batin dalam salah atau tadi itu. Jadi semuanya seolah dunia itu dunia yang sangat sempurna, sehingga apapun yang dia inginkan seolah-olah dengan simsalabim bisa tercapai gitu. Nah, jadi itu saya kira harus ada, kalau bisa di ruang-ruang sekolah itu, di ruang-ruang kelas, jangan terlalu banyak justru bertumbuh pada medium-medium digital. Makanya saya bisa paham kenapa sekarang Swedia, Finlandia kembali ke proses edukasi yang lama, kembali buku, kembali pada cara-cara tradisional. Kan medium is the message, kata Marshall McLuhan. Setiap medium tuh punya message-nya tersendiri gitu, punya kekuatannya masing-masing. Kalau kita ingin membentuk jangkar yang kuat, penalaran-penalaran yang solid, itu buku yang efektif gitu. Kalau mungkin yang sifatnya lebih hanya informasi yang sifatnya instan, yang lebih rekreatif, mungkin media digital itu lebih efektif. Jadi semua ini harus saling melengkapi gitu. Jadi saya kira jangan sekarang ini masalah di kita, mentang-mentang kita ini sudah ada di era digital, lalu prinsip pendidikan mengatakan kita nggak usah lagi ngajar anak baca, ngapain gitu, susah-susah. Sekarang anak tuh gak baca panjang-panjang, ini yang pendek-pendek gitu. Jadi justru dipenuhi ini justru gitu harus, justru dipenuhi, di situ kelirunya menurut saya. Ya. Terlalu berorientasi pada hasil ya. Tapi sebenarnya sudah sangat lama kita ini merenungkan itu, merefleksikan itu. Kita tuh ingat betul bagaimana Mohtar Lubis ya di tahun 70-an akhir itu mengingatkan soal watak manusia Indonesia gitu, yang kita memang suka insan gitu. Dalam situasi yang seperti itu, kira-kira kita masih punya dalam tanda petik hope gitu ya untuk berada pada titik di mana kita mesti membalikkan semua itu. Situasi yang disebut misalnya ya, banyak orang yang menyebut hari ini kan banyak hashtagnya, demonya juga banyak, Indonesia gelap. Dulu ketika Pak Prabowo itu compete dengan Pak Jokowi kan dia sempat juga menghadirkan dan melahirkan keriuhan diskusi di publik soal Indonesia bubar 2030 kan, semua orang udah tahu itu. Dalam situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, apa yang tadi disebut oleh Kang Yudi, penstrukturan gitu ya, itu sebenarnya dilihat oleh Andovi dan teman-teman yang segenerasi dengan Andovi masih punya masa depannya sih. Masalahnya adalah saya mau reframe pertanyaannya, kan tadi tanya apakah ada hope. Lebih kepada ya mau nggak mau harus ada hope. Mau nggak mau. Soalnya kalau nggak ada hope udah hancur ini semua. Jadi mau nggak mau emang hope atau rasa kepercayaan ini tuh mau nggak mau harus ada. Kalau nggak kita semua bakal bingung bagaimana. I mean, the honest answer is I don't know. Tapi there's always a hope inside me, karena banyak kok orang-orang bagus di luar sana yang emang oke kok. Tapi mereka emang, saya nggak mau. Ini permasalahannya sekarang adalah, menurut saya permasalahan sekarang adalah banyak orang yang tanda kutip berjuang di avenue-nya masing-masing. Itu berjuang tapi secara tidak TSM. Nggak terstruktur, nggak masih. Jadi mereka semua dengan avenue, termasuk saya. Masa jauh-jauh di dunia entertainment pun ada kok banyak orang yang mikirnya sama kayak saya banyak. Tapi karena kepentingan kita pribadi, karena ada permasalahan kita pribadi, jatuhnya kita nggak bisa maju. Harusnya kita maju bareng-bareng, ada gerakan, maju bareng-bareng, dikoordinasikan apa gini. Apalagi orang-orang yang berjuang sekarang, kebanyakan kita terlalu gini. Saya punya teman namanya Ferry Irwandi, teman baik saya. Ferry Irwandi itu ya diserang di Twitter karena banyak konflik horizontal. Bagaimana mau kita ada hope setiap kali ada orang-orang yang memegang kepercayaan ini maju, selalu diserang oleh kita sendiri. Diserang nih, gue gak suka dengan gaya lu lah, tapi kan tujuan akhir kita sama.
Ini lebih menjawab ke masalah hope untuk Indonesia ya. Ya. Kita sekarang nggak terorganisir, apapun definisi kita ini ya. Kita nggak terorganisir, kita nggak ada struktur yang jelas. Kalaupun ada yang maju, saling diserang, saling dikritik. Tapi yang di sebelah sana, mereka nggak peduli. Yang di sebelah sana, apapun sebelah sana, silakan kalian interpretasi sendiri. Di sebelah sana itu, tujuan akhir mereka tahu jelas. Mereka nggak langsung. Nah, itu sih. Ini menarik. Orang baik sebenarnya banyak ya di luar sana, cuman mereka tidak terstruktur. Betul. Mereka belum menjadi gerakan itu kan poinnya itu ya pada bagian itu. Nggak semua ya, ada gerakannya, tapi nggak secara lebih gitu, lebih gimana ya. Ini menarik nih Kang. Kemarin saya membaca salah satu konten di berita lah lebih tepatnya di satu channel gitu ya, yang Menteri Pertanian itu pidato di satu kampus negeri di Jawa Tengah sana, di Solo sana gitu. Salah satu yang ini yang dengan bangga dia bicarakan adalah seorang pengamat dilaporkan karena dia dianggap sebagai musuh negara. Nah pertanyaannya kalau dikontekstualisasi dengan apa yang disampaikan oleh Andovi, jangan-jangan kalau kita orang-orang baik ini bersuara dan suaranya itu personal, itu dengan gampang dianggap sebagai musuh negara, bisa dikriminalisasi. Jangan-jangan itu yang sedang terjadi. Gimana Kang itu? Fenomena seperti itu yang tadi dibilang oleh Andov gitu. Kita banyak orang baik tapi individual, personal, belum menjadi gerakan gitu loh. Maka kan dalam konteks itu sebenarnya ada urgensi untuk apa yang tadi disebut oleh Kang Yudi soal penstrukturan itu kan. Kalau menjadi gerakan itu kan lebih mudah melakukan penstrukturan itu. Ya pertama karena podcast ini juga bicara tentang Pancasila ya. Sebenarnya dalam konteks seperti ini kita harus kembali ke semangat dasar Pancasila, yaitu semangat gotong royong itu. Dan kita sudah banyak contoh success story ya. Misalnya waktu COVID, banyak media-media internasional, jurnalis asing mengatakan Indonesia jadi rantai terakhir keluar dari COVID. Karena lihat dari kapasitas negara untuk mengelolanya itu gak meyakinkan gitu kan. Memang di awalnya ketika negara mencoba inisiatif sendiri untuk vaksin dan lain, ternyata kan memang banyak vaksin jadi kadaluarsa gitu. Tapi begitu komunitas-komunitas itu terpanggil ikut, ibu-ibu dharma wanita, kampus, gereja, masjid, segera saja vaksinasi itu cepat bisa diseminasikan, dan kita termasuk negara yang tidak buruk-buruk amat bisa keluar dari COVID. Bahkan selama COVID itu kita namanya World Giving Index menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia gitu kan. Nah masalahnya kan kita tuh sekarang hidup di era jaringan kan. Bagaimana semangat gotong royong ini bisa kita ekstrapolasikan ke dalam media-media baru, media-media jaringan berbasis digital dan lain-lain ini. Ini menjadi sesuatu kepentingan yang harus kita lakukan kan. Karena gini juga kita tahu bahwa setiap era industri teknologi itu punya biasnya tersendiri tentang apa yang jadi pusat teladan, siapa yang hormat dan tidak terhormat itu. Kita harus sadar itu. Di zaman industri 4.0, kehormatan dan influence pengaruh seseorang ditentukan oleh tingkat produktivitasnya. Kalau di era digital ini, pengaruh dan status itu dilihat dari algoritmanya kan. Semakin besar followersnya, dia semakin berpengaruh, makanya disebut influencer kan. Nah, jadi masalahnya sekarang sebenarnya tadi banyak orang yang melakukan keteladanan di akar rumput, tapi karena dia tidak berhasil kita harus utamakan, maka keteladanannya seolah-olah tidak ada gitu. Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengappeal para influencer yang punya kekuatan luar biasa, sehingga kemarin kan waktu IKN dibuka, yang diundang bukan intelektual kayak saya, tapi kan para youtuber ini. Bisa nggak kita memberi semacam siapapun mengappeal atau apa? Bisa nggak para influencer ini mengangkat keteladanan di akar rumput itu, kemudian lama-lama itu dikenal oleh publik sehingga orang melihat Indonesia tidak sepenuhnya gloomy gitu, murung. Ternyata sebenarnya banyak orang yang melakukan kerja-kerja baik, tapi akibat algoritmanya kan rendah sekali, bahkan tidak teridentifikasi gitu. Dan bisa nggak para influencer ini mengangkat itu ke permukaan dan harus utamakannya di ruang publik?
Jadi mungkin kayak program-program kayak Kick Andy itu yang mengapresiasi banyak kerja-kerja. Itu harus lebih banyak lagi dengan segmen dan isu-isu yang berbeda gitu. Saya yakin keteladanan itu masih banyak di bawah, tapi tidak muncul karena kita tidak kita narasikan. Nah ini penting, karena katanya manusia itu lebih terlatih untuk menangkap narasi ketimbang teori gitu. Jadi itu yang harus kita kerjasamakan lewat era jaringan ini, sehingga lama-lama ruang publik kita terisi juga oleh kisah-kisah baik, keteladanan baik. Tidak semuanya yang tiap hari kita cekoki oleh praktek-praktek buruk ke penyelenggara negara ini itu. Kita harus kasih punya imajinasi lain tentang republik ini. Ternyata masih banyak kok orang-orang yang berbuat kebaikan, cuma tidak berhasil. Kita harus utamakan di ruang publik. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Saya sudah diingatkan soal durasi, tapi kayaknya di ujung sekali penting ini untuk bertanya soal ini. Tadi ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Yudi ya. Kayaknya karena ini sudah di ujung banget, langsung aja Kang Yudi aja dulu. Baru nanti saya pendek aja, pendek-pendek. Ini soal etika penyelenggara negara. Jangan-jangan kecemasan yang tadi yang kita diskusikan ya soal banyak di antara kita yang terlalu tunduk pada algoritma, pada segala macam, pada keinginan follower. Ini jangan-jangan juga di tingkat penyelenggara negara. Kenapa mereka tidak perform? Karena orientasinya memang bukan pada substansi, bukan pada proses. Orientasinya jangan-jangan memang approval rate. Ya kan, approval rate 80% dan itu sudah dianggap sebagai KPI utama. Itu gimana itu kan? Iya, saya kira kita harus keluar dengan satu trase baru, satu landscape dan cara pengucapan baru gitu ya, bahwa perlu ada tradisi baru di dalam politik, bahwa tadi itu bahwa noblesse oblige, bahwa setiap kehormatan itu ada tanggung jawab, dan kita juga harus punya semacam, katanya pemilu dan lain itu fungsinya sebenarnya bukan untuk memilih orang tapi menghukum orang yang tidak perform. Jadi kita kan sering di pemilu Indonesia tidak ada mekanisme untuk menghukum itu gitu. Sehingga tidak jadi alat pembelajaran bagi para politisi yang tidak etis, mengambil jalan pintas, malah dirayakan gitu. Karena pemilu tidak jadi instrumen untuk menghukum. Pemilu menjadi arena untuk merayakan orang pihak-pihak yang justru mengambil jalan pintas apapun menang. Sehingga itu lama-lama bahasa politik kita kan cuma diisi dua. Siapa pemenangnya, apa untungnya. Kita tidak bertanya siapa yang benar atau apa yang benar. Ini berarti kita sudah melalui satu kekacauan sistem mana yang luar biasa. Dari kita harus mulai, orang bukan asal menang apa untung, tapi menangnya itu benar atau tidak gitu. Dan itu perlu ada mekanisme menghukum di dalam pemilu kita. Ini pembelajaran baik nih Androvi ya, soal bagaimana kita mesti mendidik bangsa ini gitu ya. Soal misalnya soal pemilu, soal macam-macam lah. Semua yang kita bincang ini kan sebenarnya tadi ya, ketika Kang Yudi mengatakan kita ini nggak gloomy kok, begitu banyak hal yang sebenarnya cerah-cerah. Cuman yang cerah-cerah ini kan belum di main fokus algoritmanya. Iya. Kalau kita bicara soal bagaimana mendiseminasi, bahwa kita tadi kita sudah berbincang soal harapan, bahwa at the end of the day gitu kita kan menuju ke arah sana, dan titik itu memang harus kita capai. Kalau bahasanya Andovi tadi, tidak boleh tidak kan, nggak boleh nggak kita harus memaksa diri untuk terus hopeful dengan begitu banyak hal. Caranya adalah, kalau saya ngomong ke dalam industri saya dan teman-teman saya minta kepada semua teman-teman saya yang mempunyai influence di dunia konten kreator apapun itu, untuk tidak takut untuk membicarakan kebenaran. Karena banyak teman-teman saya yang di posisi saya takut, karena mereka kalau ngomong takut duitnya hilang, takut apa-apa, takut kena apapun lah. Kedua, tadi kalau katanya tadi ada acara-acara kayak Kick Andy yang bisa meng-highlight kebaikan-kebaikan dan keteladanan ini, harusnya teman-teman saya yang punya platform ini juga, termasuk saya, yuk kita juga meng-highlight keteladanan dari orang-orang yang menghebat ini, yang melakukan baik, biar untuk mengganti narasi di Indonesia bahwa enggak kok, kita baik yang oke kok gitu. Jadi itu tugas saya dan orang-orang yang di circle dan teman-teman saya sih itu. Dan untuk etika penyelenggara negara, saya cuma satu pesan doang untuk mereka yang menyelenggara negara ini. Saya percaya ada pepatah dari Afrika ya, saya lupa dari mana. The truth just like morning will the truth just like light will shine through in the morning. Jadi kebenaran itu akan muncul kayak pagi hari.
Lama-kelamaan itu akan muncul, dan bagi mereka yang melanggar etika, lama-kelamaan saya percaya kebenaran ini akan muncul kok. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak 5 tahun lagi, mungkin nggak 10 tahun lagi, tapi Benar. saya percaya aja. Ya. Menarik perbincangan kita. Luar biasa. Hanya persoalannya kita dibatasi oleh durasi. Itu dia. Kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih perhatiannya. Luar biasa ulasannya Kang Yudi. Terima kasih Luar biasa banyak. Andovi. Luar biasa pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana kita membangun gerakan untuk mencerahkan bangsa ini gitu ya. Itu menjadi concern kita semua saya kira, untuk memastikan bahwa Indonesia di ujung jalan itu harus mewujudkan janji-janji kemerdekaannya untuk menjadi negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti yang menjadi sasanti dari aliansi kebangsaan Indonesia. Terima kasih untuk sahabat podcast Tiga Ranah Pancasila. Luar biasa, kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang di topik-topik yang berat tapi renyah. tapi renyah gitu ya. Berat tapi renyah ya. Nggak ada hubungan dengan sudah tapi belum. Bukan. Nggak ada hubungannya. Terima kasih. Luar biasa. Jangan lupa untuk sahabat Tiga Ranah atau siapapun yang menyaksikan edisi kita kali ini untuk subscribe, nyalakan loncengnya. Ini diskusi tema yang akan dihadirkan oleh podcast Tiga Ranah Pancasila akan selalu aktual dan tentu saja akan selalu kontributif untuk pembangunan peradaban bangsa dan negara kita. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan yang barangkali terjadi di sesi kali ini dari kami bertiga. Saya Halil Hasan sebagai host, Kang Yudi Latif, Resi Aliansi Kebangsaan, sekaligus narasumber pendamping untuk narasumber utama Andovi Dalopes yang berkenan hadir untuk sesi kita kali ini. Terima kasih, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.